Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga, bab 3912, 3913, 3914. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya bereaksi. Kemunculan penguasa wilayah barusan membuat semua orang berhenti berpikir. Semua orang dipersilahkan beristirahat di Istana Guanghan selama 2 hari. Bagi mereka yang terluka, saya akan membuat ramuan untuk mereka sesegera mungkin. Sekte Jiwa Iblis juga akan membentuk kembali tubuh para kultivator yang tersisa secepat mungkin. Dev berkata kepada semua orang, "Terima kasih semuanya." Tuan Istana Guanghan memberi hormat kepada semuanya. Meskipun orang-orang ini datang demi Dev, mereka memang terluka atau bahkan dikorbankan untuk melindungi Istana Guanghan. Tuan Istana, sama-sama, maaf merepotkan untuk mengatur urusan semua orang. Saya ingin pulih secepat mungkin. Pertempuran ini menimbulkan terlalu banyak kerusakan. Dev melawan Muking dalam pertarungan, hampir menghabiskan seluruh energi auranya. Dia harus pulih secepat mungkin dan kemudian mencari cara untuk meningkatkan alamnya ke level yang lebih tinggi dalam bulan ini. Jika dia tidak dapat berkembang, dan hanya mengandalkan kekuatannya saat ini, dikhawatirkan dia tidak akan seberuntung beberapa waktu lalu, jika bersaing dengan Muking. Saat itu, binatang kecil penelan langit mungkin tidak bisa keluar, dan penguasa wilayah juga mungkin tidak muncul. Silakan tinggalkan tempat ini sendirian. Aku akan menjaga orang-orang ini dengan baik. Tuan Istana Guanghan mengangguk. Dev pergi ke halaman belakang Istana Guanghan, lalu duduk bersila di dalam ruangan, memulihkan semua jenis kekuatan di tubuhnya. Terutama 3 jenis api pamungkas di dalam tubuh. Saat ini, api pamungkas di tubuh Dev jauh lebih lemah. Saat Dev pulih, dia harus terus memupuk ketiga jenis api pamungkas itu. Pada saat yang sama, di markas aliansi penyegel iblis yang berada ribuan mil jauhnya, pemimpin aliansi Zhuo Tianzeng sedang duduk di kursi dengan ekspresi muram. Pemimpin, Dev menyebabkan masalah di wilayah selatan. Dia memimpin ribuan kultivator untuk bertarung dengan keluargamu. Seluruh gunung iblis Tianmo hampir hancur, dan kekosongan di wilayah selatan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Akhirnya, itu memancing penguasa wilayah selatan keluar, dan kemudian perang menjadi tenang. Penatua Chu menghadap kepada Zhuo Tianzeng untuk melapor. Apa? Penguasa wilayah selatan keluar? Alis Zhuo Tianzeng berkerut. Sudah ratusan tahun. Saya pikir dia telah naik ke surga. Tetapi saya tidak menyangka dia masih berada di dunia surga dan manusia. Zhuo Tianzeng merasakan tekanan di dalam hatinya. Dia mendirikan aliansi penyegel iblis dan kemudian menyebarkan kekuatannya ke seluruh dunia surga dan manusia. Bukan untuk membunuh iblis, tetapi untuk menjadi penguasa dunia surga dan manusia. Yang dia inginkan adalah menguasai seluruh dunia surga dan manusia, bukan wilayah tertentu. Sekarang setelah mengetahui penguasa wilayah-wilayah selatan telah keluar, gagasan Zhuo Tianzeng untuk mendominasi seluruh surga dan dunia manusia mungkin tidak akan terwujud. Beritahu semua pasukan di wilayah ini bahwa Dev akan dibunuh tanpa ampun. Selama dia meninggalkan wilayah selatan, dia tidak akan pernah dibiarkan untuk bertahan hidup. Zhuo Tianzeng berkata dengan gigi terkatup. Dibandingkan dengan wilayah selatan, di mana semua ras relatif harmonis, kekuatan aliansi penyegel iblis adalah yang terendah di wilayah selatan. Wilayah selatan juga memiliki jumlah kultivator iblis terbesar. Tetapi aliansi penyegel iblis tidak berani membantai para kultivator iblis di Gunung Tianmo wilayah selatan. Sekarang mereka hanya bisa menunggu Dev meninggalkan wilayah selatan dan menangkapnya. Saya mengerti, ada juga keluargamu di wilayah selatan. Untuk melihat apakah kita dapat bekerja sama, kamu dapat pergi dan berbicara langsung dengan mereka. Sekarang Dev mampu mengumpulkan ribuan kultivator di wilayah selatan, kita tidak boleh meremehkan orang ini. Zhuo Tianzeng melanjutkan, "Oke." Penatua Chu mengangguk lagi. Lalu berkata, "Pemimpin aliansi, kami baru-baru ini mengirim beberapa kelompok kultivator iblis, tetapi mereka belum mampu membunuh Dev. Bahkan ada beberapa yang dibujuk untuk memberontak oleh Dev. Apakah kita akan mengirim kultivator iblis lagi di masa depan? Tidak ada lagi faksi. Orang-orang ini semuanya bermuka dua, tidak tulus tunduk, dan tidak mau bekerja keras." Zhuo Tianzeng melambaikan tangannya dan berkata, "Istana tanpa jiwa yang dikirim tidak hanya gagal membunuh Dev, tetapi sekarang mereka telah menjadi pembantu Dev. Saya akan segera memberitahu pasukan di seluruh wilayah
dan kemudian pergi ke keluargamu di wilayah selatan untuk membahas kerjasama. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Zhuo Tianzeng menghela nafas panjang, dan sosoknya perlahan menghilang. Ternyata orang yang duduk di sini bukanlah Zhuo Tianzeng yang asli. Sementara itu di istana Guanghan, 2 hari berlalu dengan cepat. Tubuh Dev hampir pulih, dan 3 jenis api pamungkas melayang di depan Dev, meledak dengan api yang berbeda. Dibandingkan dengan 2 hari lalu, ketiga jenis api pamungkas ini jelas jauh lebih kuat. Hanya 3 jenis api pamungkas yang bagus, tapi jika bisa digabungkan, itu akan menjadi sempurna. Dev melihat ketiga jenis api pamungkas di depannya dan menghela nafas. Kekuatan setiap api pamungkas tidaklah kecil, tapi tidak ada cara untuk memadukannya. Meskipun ketiga api pamungkas semuanya ada di tubuh Dev, mereka ada di bintang sumber api. Tapi tidak ada cara untuk menggabungkan ketiga jenis api pamungkas itu. Jika kekuatan 3 klan yang digabungkan dengan Dev sama, itu akan sempurna. Bagaimanapun, apa yang dihasilkan dari fusi pasti lebih kuat. Senior, apakah kamu tahu cara memadukan api pamungkas yang berbeda? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Lagi pula, orang ini adalah iblis besar dan telah melihat banyak hal, jadi dia harusnya tahu. Bagaimana saya tahu? Kamu bertanyalah kepada Raja Iblis Api atau Raja Bintang Roh Api. Mereka seharusnya tahu, kata Raja Iblis Awan Merah. Mereka semua ada di surga, bagaimana saya bisa bertanya? Dev terdiam beberapa saat, mengetahui bahwa dia tidak bisa bertanya apapun. Dev langsung bangkit dan berjalan keluar. Tuan Chen, apakah Anda sudah pulih? Bing Lu telah menunggu di luar pintu. Ketika dia melihat Dev keluar, dia segera bertanya, "Yah, aku baik-baik saja." Dev mengangguk dan berkata, "Siapkan rumput peri untukku segera. Aku ingin memurnikan beberapa ramuan dan membagikannya." Tuan Istana telah menyiapkan semua jenis ramuan peri sebelumnya. Tinggal menunggu Tuan Chen pulih, kata Bing Lu. Dev mengangguk dan mulai menyempurnakan ramuannya. Hanya dalam setengah hari, Dev memurnikan ribuan pil dan mendistribusikannya. Di aula istana Guanghan, semua orang duduk bersama. Sekarang masalahnya sudah terselesaikan. Semua orang berencana untuk pergi. Bagaimanapun, semua anggota dimobilisasi. Jika ada keluarga sekte lain yang memiliki niat jahat saat ini, maka kampung halaman mereka akan hancur. Tuan Chen, jika tidak ada yang lain, kami akan kembali. Tidak ada orang yang tinggal rumah. Luo Shouhai berkata pada Dev, "Ya, sudah beberapa hari tidak ada orang di sana. Aku jadi khawatir." Pemimpin keluarga Seng juga mengikutinya. "Aku akan mengantar kalian kembali. Ji-Yun punya pesawat, jadi bisa melaju lebih cepat." Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah Tuan Istana Guanghan dan berkata, "Tuan Istana, saya kira keluargamu tidak akan berani melakukan apapun terhadap Istana Guanghan untuk beberapa waktu ke depan. Kita harus memanfaatkan periode ini untuk mengembangkan Guanghan Istana sebanyak mungkin. Dengan tambang batu kutub, Istana Guanghan hanya membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama untuk berkembang pesat. Apakah kamu tidak akan tinggal beberapa hari lagi di sini?" Mata Tuan Istana Guanghan penuh keengganan. Dengan lembut memegang tangan Dev, Tuan Istana Guanghan menahan air mata yang akan mengalir. Dia semakin menyukai Dev. Jika bukan karena memikul tanggung jawab berat di Istana Guanghan, Tuan Istana Guanghan pasti sudah lama menyerahkan dirinya kepada Dev. Dia ingin menjadi wanita Dev. "Saya sudah lama berada di wilayah selatan, dan saya ingin kembali dan melihat-lihat. Dan bukan berarti aku tidak akan kembali. Aku akan kembali sebulan lagi untuk memberi pelajaran pada Muking itu." Dev berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu hati-hati di jalan." Tuan Istana Guanghan melepaskan tangan Dev. "Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah Tuan Istana tahu di mana teknik penggabungan dengan api bisa ditemukan?" Dev ingat bahwa ketiga jenis api pamungkasnya tidak dapat digabungkan, jadi dia bertanya. "Penggabungan api?" Tuan Istana Guanghan tertegun, dan kemudian menggelengkan kepalanya. "Kami semua berlatih teknik berbasis es, jadi saya tidak tahu di mana ada teknik untuk menggabungkan api. Tapi Anda bisa bertanya pada sekte yang mempraktikkan keterampilan berbasis api. Mereka mungkin tahu, hanya saja di seluruh wilayah selatan, tampaknya hanya keluargamu yang mempraktikkan keterampilan berbasis api." Ketika Dev mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Dia tidak bisa pergi ke rumahmu dan bertanya, dan mereka juga tidak mungkin memberitahunya. "Tuan Chen, sekte api ungu di wilayah tengah juga mempraktikkan keterampilan berbasis api, dan di seluruh dunia surga dan manusia, keterampilan berbasis api dari sekte api ungu adalah yang terkuat. Selain itu, sekte api ungu terletak di pusat kota dunia surga dan manusia. Cuacanya sangat panas sepanjang tahun dan dikelilingi oleh gurun. Di sana lebih cocok untuk berlatih teknik berbasis api. Mereka mungkin tahu teknik penggabungan api yang Tuan Chen sebutkan." Tetua hantu Gunung Iblis mengikuti Dev dan berkata, "Sekte api ungu, Dev belum pernah mendengar tentang sekte ini.
dan dia tidak mengenalnya sama sekali. Jika dia dengan gegabah bertanya kepada seseorang tentang teknik ini, apakah mereka akan memberitahunya? Tuan Chen, kita bisa pergi ke rumah Ji dan bertanya pada pamanku. Mungkin pamanku punya hubungan dengan sekte Ziyan. Ji Yun melihat rasa malu Dev dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia sebenarnya telah melupakan keluarga Ji, namun ketika dia berpikir untuk pergi ke rumah Ji, Dev teringat pada dua saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling. Bagaimanapun, ini Dev pernah tidur dengan saudara perempuannya. Kenapa harus ke rumah Ji? Tanya saja padaku. Aku kenal seorang tetua dari sekte api ungu. Saat ini, Bai Qian berkata, bagaimana kamu mengenalnya? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, putri rubah ini terkenal bahkan di wilayah tengah. Tidak ada seorang pun di seluruh wilayah tengah yang tidak tahu tentang kota kekaisaran, kata Raja Kera dari samping. Ketika Dev mendengar ini, dia menatap Bai Qian dengan heran. Apakah kamu tinggal di wilayah tengah? Tentu saja, kalau tidak, menurutmu apakah kita semua berada di wilayah selatan? Wilayah selatan saja tidak dapat menampung 5 dari 3 penguasa dan 4 raja kita. Bai Qian berkata sambil tersenyum. Dev berpikir bahwa itu benar. Meskipun wilayah selatan sangat besar, jika 5 dari 3 penguasa dan 4 raja binatang berada di wilayah selatan, pasti akan menimbulkan perselisihan. Di wilayah utara, Yi He dan Raja Li hanya memiliki 2 kekuatan klan monster, dan mereka masih bertarung secara diam-diam. Oke, ayo pergi secepatnya. Dev mengangguk dan berkata, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Istana Guanghan, Dev dan yang lainnya pergi dengan pesawat. Kemudian di sepanjang jalan, pesawat tersebut mengirim semua orang kembali. Sampai mereka tiba di lembah roh darah, Luo Shouhai, tetua hantu gunung iblis, Song Tianhai dan lainnya turun dari pesawat. Hanya 4 orang, Dev, Helena, Bai Qian dan Ji Yun yang tersisa di pesawat. Melihat hamparan gunung Tianmo yang tak berujung, Dev juga dipenuhi dengan emosi. Dev memperoleh banyak hal dari perjalanan ke gunung Tianmo kali ini. Kekuatannya tidak hanya ditingkatkan ke alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi dia juga telah memperoleh binatang kecil penelan langit dan sisa jiwa dari Raja Iblis Awan Merah. Ada juga esensi api pamungkas, warisan sekte Wuji, dan telah menyadari asal mula waktu serta mempelajari langkah-langkah pengendalian api. Dia juga mengenal iblis darah, iblis angin, dan iblis yin. Pesawat itu melaju semakin jauh, dan tak lama kemudian Gunung Tianmo tenggelam dalam kabut putih. Mata Dev penuh keengganan. Tuan, melihat Anda begitu tidak bahagia, apakah Anda enggan melepaskan Tuan Istana Anda? Sepertinya kamu merindukan gadis Jiahui itu. Aku melihat Seng Jiahui menangis terseduh-seduh ketika kamu pergi. Bai Qian juga bersuara dari samping. Dev melirik Bai Qian dan Helena, tersenyum ringan dan berkata, apa? Apakah kalian berdua cemburu? Bah, siapa yang cemburu? Kamu punya banyak wanita. Kalau kami cemburu, kami pasti mati kesakitan. Bai Qian memutar matanya. Dev menarik Bai Qian dan Helena dan masuk ke ruangan di dalam pesawat. Dan di dalam kamar, suara perkelahian segera terdengar. Ji Yun sudah terbiasa mengemudikan pesawat. Lagi pula, pesawat itu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam untuk mencapai kota kekaisaran. Mustahil bagi Dev untuk tetap acuh tak acuh terhadap 2 wanita cantik untuk waktu yang lama. Baru setelah pesawat itu tiba di kota kekaisaran, Dev mengikuti Bai Qian dan Helena keluar ruangan. Yang bisa terlihat hanyalah Dev terlalu kuat. Bersambung.